99,6 FM Radio Albarka, sahabat untuk semua. Seperti janji saya tadi bahwa kita akan bersama dengan dua narasumber saya. Ada narasumber inti dan ada juga narasumber cadangan saya. Dan pada siang hari ini kita di talk show inovasi sahabat Albarkas, yaitu terkait dengan sentuhan pustaka, semua menghidupkan perpustakaan. Sekarang ini kan literasi lagi digaungkan, tetapi ternyata masih banyak ya, kita di Indonesia itu masih termasuk kalangan yang malas membaca. Hanya sekedar lihat tanpa melihat, tanpa membaca dengan jelas. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya bersama kembali dengan partner siaran saya ada Pak Nirman Nison Mukasa selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Kota Makassar atau BRIDA. Juga ada Pak Tulus Wulan Juni ya. Lahir di bulan Juni, Pak ya? Betul. Pak Tulus Tulus ini dilahirkan gitu. ya. Lahir Pak Tulus sebagai pustakawan Madya Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Nirman, Pak Tulus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali. Saya selalu dengar nama Pak Tulus, Pak Nirman. Ya. Kalau kemarin-kemarin kan sempat ditanyakan sama teman-teman, kalau pendongeng Makassar, Pak Tulus gitu. Atau ada satu Ibu Nisa gitu kan, ada lagi. Nah, tapi kalau di Kota Makassar Pak Tulus terdengar suaranya selalu tergaung, Pak. Top rank ya. Top ya, Pak, top. Ya, kita siang hari ini akan membahas terkait dengan sentuhan pustaka, Pak. Nah, kita mau tahu juga sebenarnya, Pak, inovasi apa sih yang ada di perpustakaan ya, karena ya tadi seperti yang saya katakan bahwa literasi itu menjadi salah satu yang selalu mau digaungkan, tetapi anak-anak zaman sekarang itu bukan lagi zaman sekarang, Pak ya. Kita juga kan kadang malas membaca, Pak. Budaya membaca itu kayaknya mulai turun gitu. Ya, sebenarnya memang karena mereka tidak terbiasa membaca. Itu kalau anunya harusnya dari kecil sudah dibiasakan ya membaca. Dari yang kecil aja dulu, yang kecil-kecil gitu. Itu aja sebenarnya. Iya. Kita siang hari ini mau ajak Pak Tulus, mungkin bisa bercerita, Pak, terkait dengan sentuhan pustaka ini, sejak kapan dimulai oleh Dinas Perpustakaan dan bagaimana menggerakkannya? Silakan Pak Tulus. Oke, jadi namanya itu nama inovasinya itu Sentuh Pustaka. Ya. Jadi bukan sentuhan ya. Iya. Beda lagi tuh, Pak. Jadi Sentuh Pustaka itu adalah akronim sebenarnya dari semua membantu menghidupkan perpustakaan. Nah, program Sentuh Pustaka itu sendiri lahir itu sebenarnya pas juga hari Jumat hari ini. Oh, Masya Allah. Jadi dia di tanggal 2 Maret saat itu 2018. 2018. Kalau tidak salah juga Ramadan kalau tidak salah itu. Kalau tidak salah juga. Jadi pas juga ketemu juga hari ini pas hari Jumat, memang penuh berkah ya kalau di hari Jumat. Amin. Nah, untuk Sentuh Pustaka itu sendiri lahir itu dari keprihatinan juga Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Nah, terkait juga budaya baca ya, saat itu angka budaya baca kita ya memang masih di angka di kisaran di 2018 itu masih di angka 30-an, 30 lebih lah. Itu masih di angka rendah. Kemudian juga kegiatan-kegiatan perpustakaan, ini kan Sentuh Pustaka sasarannya kan ke perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah. Rata-rata kan perpustakaan sekolah itu belum ditata dengan baik, bahkan cenderung ada yang mengatakan itu dalam tanda kutip ya, gudang buku gitu ya. Betul. Dan ada beberapa yang mungkin ya siswa itu tidak pernah kunjungi. Bagaimana budaya baca mau naik, padahal kan budaya baca kan dibangun dari dini. Betul. Jadi bagaimana dari dini tidak dibekali dengan minat ya. Karena kalau berbicara budaya, itu kata pakar pendidikan kan butuh proses. Jadi budaya itu prosesnya kan 15 sampai 25 tahun. Tergantung juga political will pemerintah. Nah, harapannya di program ini perpustakaan sekolah ya, khususnya bagaimana menanamkan budaya baca sejak dini di jalur pendidikan itu bisa mulai ditumbuhkan lewat program Sentuh Pustaka. Karena sebenarnya program Sentuh Pustaka itu adalah program pendampingan sih, Bu. Nah, program pendampingan. Awalnya pembinaan perpustakaan kami itu dilakukan dengan istilahnya BIMTEK perpustakaan kepada tenaganya. Kemudian kita juga berkunjung berkunjung
untuk memberikan arahan Iya. supaya ditata, sesuai standar. Mhm. Tetapi setelah kita balik lagi ke sekolah, Iya. ya tidak berubah gitu. Tetap begitu? Heeh. Akhirnya kita pikir-pikir, kita harus ada seperti tadi pengantarnya Ibu, ada sentuhan. Ada Nah, sentuhan. berarti kita harus sentuh nih dia. Iya. Kita sentuh hatinya Mhm. kepala sekolah ya, Iya iya. hatinya tenaga perpustakaan, Aktivitas. sehingga, kita keluarkan, program itu Sentuh Pustaka. Mhm. Sentuh Pustaka ini tidak dia, proses kerjanya tidak dari Dinas Perpustakaan sendiri, Mhm. ini berkolaborasi dengan berbagai pihak. Mmm. Nah, kalau sebelumnya pembinaan atau pendampingan perpustakaan itu hanya BIMTEK, Iya. ini dengan program Sentuh Pustaka, Mhm. kita terjun langsung, Bu, Iya. ya kita terjun langsung, dan yang ikut kita itu banyak gitu. Mhm Jadi mhm. kalau sebelumnya kita, menyampaikan untuk, melakukan penataan, Iya. di program ini awalnya ya kita datang, kita yang membongkar, Bu, jadi Oke. menata. Mmm. Jadi, dalam pendampingan itu ada sekitar 20 sekolah yang Iya. menjadi, percontohan. Contohan. Walaupun pada saat berjalan sisa 10 karena, beberapa sekolah belum memenuhi, standar terkait ruangannya juga. Mhm. Nah, akhirnya, setelah kita keroyok ya, kita Mhm. keroyok karena di Sentuh Pustaka itu ada 4 elemen yang membangun. Iya. Ada dari Dinas Perpustakaan itu sendiri, Mhm. ada dari komunitas, Mhm. komunitas ini ada 2, Iya. ada komunitas pegiat literasi dan Mhm. komunitas pustakawan. Iya. Kemudian yang ketiga ada dari mitra kami. Mhm. Mitra kami saat itu adalah penerbit Iya. yang membantu nanti, bagaimana pengembangan perpustakaan juga. Kemudian yang terakhir, Mhm. yang tidak kalah penting adalah faktor, atau elemen dari, sekolah itu sendiri. Mmm. Dalam hal ini kepala Kepala sekolahnya. sekolah ya. Jadi kunci sebenarnya dari semua program rangkaian ini, Mhm. dari mindset kepala sekolah Iya. untuk berubah, untuk Seperti itu. bertransformasi bagaimana perpustakaannya bisa, berjalan dengan baik. Sebenarnya tujuan kami bukan akreditasi, Mhm. tetapi tujuan kami bagaimana perpustakaan itu bisa terkelola sesuai standar. Iya. Tetapi dampaknya itu menuju ke akreditasi dan alhamdulillah program ini berjalan, Iya. dari sebelumnya hanya, 2 yang terakreditasi, Mhm. itu pun C, Iya. sekarang sampai tahun ini sudah ada 40 perpustakaan terakreditasi. Jadi ada Itu di Kota dampaknya. Makassar, Pak, ya? Kota Makassar. Oke. Itu pun sebenarnya nilainya masih 5,8% dari jumlah sekolah yang ada di Makassar, yang sesuai data yang kami peroleh dari Dinas Pendidikan itu 686. 689, sorry, 680 Negeri atau swasta gabung itu? gabung itu, Pak, Gabung, Pak, negeri ya? dan swasta. Oke. Itu yang, mengikuti program Sentuh Pustaka Mhm. sampai sekarang ya, itu jumlahnya sudah ada lebih 100. Tetapi yang terakreditasi baru 40 dan ini tahun ini ada 7. Oke. Tahun ini ada 7 dan yang ikut, Sentuh Pustaka tahun ini ada 60. 60. Jadi sekarang alhamdulillah, mindset, pimpinan dari sekolah, kepala sekolah khususnya, Iya. itu berubah. Sehingga, kalau dulu saya harus mencari sekolah yang mau gitu. Sekarang Sekarang saya dikejar. dengan tim itu Dikejar, Pak Tulus. ya artinya banyak surat yang masuk untuk minta disentuh gitu ya, minta disentuh ya. Jadi Swacita gitu, Pak, ya? kewalahan. Kewalahan, heeh. Sama halnya inovasi-inovasi lain kami seperti dongkel yang Ibu Mhm. tadi maksud, Iya. ya itu adalah salah satu inovasi Evaluasi, ya. yang saya rintis di 2016. Mhm. Alhamdulillah itu sampai sekarang kita juga kewalahan menerima permintaan gitu. Seperti itu. Heeh. Ya, Pak Nirman, kalau kita lihat kan bahwa perpustakaan itu menjadi salah satu menjadi salah satu tempat kita mencari informasi kan, karena di sana banyak buku Ya. yang ternyata, sekarang ini baru lagi kembali digaungkan karena orang kejar-kejar literasi. Iya. Ada juga yang hanya sekedar mendapatkan label, "Saya orang literasi kok," Heeh. bagian dari literasi, tapi tidak tahu memanfaatkan. Contoh kita lihat kan sekolah-sekolah kan tadi Pak Tulus bilang yang tadinya mereka kurang Perhatian. kurang perhatian karena untuk akreditasi mereka akhirnya mengejar-ngejar bagaimana bisa mendapatkan akreditasi itu dengan nilai dari perpustakaan. Nah, itu yang kadang terlupakan di sekolah, Pak Nirman. Kalau dulu kan kita masih rajin-rajin ke perpustakaan, ya perpustakaan wilayah, perpustakaan kampus, cari-cari data untuk buat skripsi gitu. Nah, kemana referensinya? Sekarang orang kayaknya gimana ya, Pak? Ya, Minta ke tangan gitu. ya. Zaman saya dulu kan emang susah juga orang ke perpustakaan juga Iya. jarang. Heeh. Kecuali dia ada tugas atau baru. tesis, Iya. disertasi.
TA gitu Heeh. ya. Apalagi sekarang tanpa keperpustakaan kita bisa dapat jurnal Mhm. dari Google atau Mhm. dari Scribe gitu kan, Mhm. gitu. Iya. Saya ini suka baca, Mhm. tapi nggak pernah ke perpustakaan, Iya. gitu. Ya kan, kenapa? Karena di perusahaan itu jarang memberikan buku yang saya butuhkan. Oh, Nah, itu gitu. kan begitu. Iya iya. Nah, gitu ya. Dari SD itu kan datang ke kita itu buku-buku tua, Mhm mhm. buku balai pustaka. Iya. Dulu ya zaman saya gitu ya. Iya. Jadi mungkin itu yang Mhm. membuat orang tidak datang. Banyak orang Mmm. suka baca tapi tidak mau ke perpustakaan karena perpustakaannya tidak update. Iya 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 iya. Ya kan ada yang suka baca novel gitu ya, buku Mmm. agama gitu Mhm. kan. Nah, itu kan tidak ada, yang ada di perpustakaan biasanya buku-buku Buku lama. lama. Iya, Pak Tulus, apakah ini menjadi salah satu tantangan kalau kita lihat ya, tantangan sekarang ini kan, makin ke sini, sudah mulai aware bagian guru-guru sekolah dan juga siswa yang sudah mulai tertarik mulai membaca. Kan kalau dulu kan buku itu, apa ya, warnanya tidak berwarna gitu. Kalau sekarang kan berwarna, Pak. Berwarna, justru warna itu memberikan cerita dan jarang-jarang, sudah mulai berkurang apa ya, tulisannya di buku, tinggal gambar. Nah, Ya. gambar yang bercerita. Itu apakah masuk, salah satu langkah yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan, Pak? Iya, sebenarnya di program Sentuh Pustaka itu Mhm. bukan hanya melulu penataan ya. Mhm. Kita juga, bagaimana, menyiapkan, koleksi. Koleksi, oke. Salah satu koleksi yang, disiapkan adalah koleksi digital. Oke. Jadi setiap perpustakaan yang mengikuti program Sentuh Pustaka, Iya. itu punya buku perpustakaan digitalnya. Jadi di satu sisi ada fisik, Fisik, iya. dan juga ada Digital, digital. iya. Jadi kita kerjasama juga dengan salah satu Mhm. vendor buku digital, Mhm. karena kita kan nggak sembarang, Iya, ambil ya, ya ambil buku terima. digital lah, karena Ada. itu harus ada hak cipta. Mhm. Makanya kalau di Indonesia itu kan ada, Haki. 4 ya, ada 4 yang, Oke. pengelola buku digital, seperti Oke. Aksara Maya, Oke. kemudian ada Kubuku, Mhm. ya ada Erlangga, ada Gramedia. Gramedia, iya. Jadi kita berlangganan kalau teman-teman di, perpustakaan itu Kubuku. Oh, buku. Jadi mereka bisa membuka lewat handphone. Penerbit Jadi ya, ya, penerbit ya, jadi beberapa penerbit kan sudah masuk di dalam, platformnya, platform digital. Kubuku itu ya, Buku perpustakaan buku digital. buku, ya. Jadi mereka bisa baca, lewat, perpustakaan digital. Nah, ini yang perlu juga disosialisasikan oleh, sekolah. Mhm. Jadi, selain, apa namanya, menyediakan buku fisik, dia juga Mhm. bisa, menyediakan buku digital Mhm. dan itu bisa diakses di mana, di ruang kelas atau Mhm. di taman, halaman, dan seterusnya. Nah, jadi itu salah satu keunggulannya. Jadi, di program Sentuh Pustaka itu, menyediakan juga buku digital. Nah, untuk buku sendiri di Dinas Perpustakaan Kota Makassar kan kita punya ya. Iya. Jadi kalau umpamanya sekolah, masuk, program Kubuku dengan perusahaan digitalnya, dia bisa link dengan kami. Jadi kalau umpamanya dia cari buku digital tidak ada di sekolah itu, Sekolah ya. dia akan mendapatkan, kan buku jejaring. Jadi bisa kalau umpamanya tidak ditemukan di sekolah, itu bisa ditemukan di, perpustakaan umum lewat, Perpustakaan. handphone Handphone. gitu. Oh, seperti Nah, itu. kemudian juga, penataan perpustakaannya supaya perpustakaannya, itu lebih nyaman. Mhm Karena mhm. orientasinya kan bagaimana mereka Iya. membaca itu dengan nyaman. Bahkan Mhm. ada satu sekolah ya, saya tidak sebutkan, sebelum Mhm. program Sentuh Pustaka itu, Iya. mereka ini kelas 3 loh, kelas Mhm 3. mhm mhm. Mereka tidak pernah masuk ternyata di perpustakaan. Mhm. Waktu saya datang ini sekolahnya sudah bagus nih, sudah. Saya tanya, "Wah, rajin ya? Heeh heeh. Kelas berapa? Kelas 3. Rajin ya ke perpustakaan?" "Tidak, Pak, ini setelah ditata baru saya bisa masuk. Dulunya enggak begini, Oh. dulunya cuma tumpukan buku," gitu. Mmm. Sehingga dampaknya ya salah satunya ya, kita tanya kepada sekolah sebelum dan sesudah. Iya. Kalau sebelumnya berapa sih yang Mhm. berkunjung? Mereka mengatakan antara 50-an Mhm. per bulan. Nah, sekarang itu sudah di atas 200 pengunjungnya. Mmm. Bahkan di perpustakaan itu, bisa dipakai tempat belajar untuk jadi mereka kalau di kurikulum Merdeka kan Mhm mhm. belajar kan di mana saja. Iya, betul. Boleh di halaman, boleh di, mana saja. Akhirnya di perpustakaan juga terjadwal. Bahkan ada guru yang berantem gara-gara enggak mendapatkan jadwal. Bukan tidak menjadwalkan ya, dia tidak ini, apa namanya, waktunya itu enggak cocok gitu. Sampai berantem, sampai, istilahnya kepala perusahaan, "Gimana Pak Tulus ini ribut nih gurunya." "Ya kamu atur gimana bisa pas," gitu kan. Jadi ternyata setelah, perpustakaannya, mengikuti program Sentuh Pustaka, kemudian perpustakaannya nyaman, bahkan ada sekolah Bu, Iya. eee, kelasnya itu ndak ada AC-nya.
satu-satunya yang ada AC-nya itu adalah di perpustakaan. Jadi numpuk di perpustakaan. Nah, akhirnya tanya, "Siapa yang sering datang perpustakaan?" "Gurunya, Pak." Oh. "Kenapa? Ngadem juga," katanya. Nggak apa-apa, ngadem-ngadem kan nanti kan akhirnya Baca, membaca dan heeh. itu memberi contoh kepada Siswa. siswa. Dan alhamdulillah setelah program Sentuh Pustaka, satu-satunya di Sulsel yang mengikuti akreditasi terbanyak itu adalah Makassar. Oh, selamat Iya, lulus. 40 perusahaan itu banyak. Yang lainnya kan dari beberapa daerah kan itu enggak berani ikut. Ada yang enggak berani, ada yang 1, 2 atau berapa yang ikut. Makassar tuh paling banyak, jadi paling banyak yang ikut. Walaupun kita masih kalah dengan Jawa. Mhm. Jawa itu sampai 200-an. 200-an. Ada bahkan kota ya, itu sudah ada sampai 200-an yang sekolahnya terakreditasi. Kita ya baru berupaya, tapi kita terbanyak lah di Sulsel Di Sulsel. itu. Iya, Pak Nirman, ini kan kalau dengar cerita Pak Tulus ternyata bukan hanya penataan saja yang harus apa ya, dirubah Pak Tulus ya. Tapi Mhm, sebenarnya bagaimana orang nyaman di perpustakaan? Karena mhm, melihat ketika perpustakaan itu tatanannya bagus, kita bisa nyaman membaca, termasuk dengan koleksi-koleksi buku. Kan biasanya kita malas deh karena bukunya nggak lengkap atau Hmm, penerbitnya jadul gitu iya kan. iya, Kan biasanya kita lihat dari penerbit Pak. Kayak penerbit lama itu kan Erlangga, mhm, Gramedia. Kalau anak-anak sekolah kan sekarang sama aja iya, isinya, tapi beda penerbit gitu iya, kan. Itu kadang-kadang membuat salah satu juga mendorong juga sekolah-sekolah melakukan inovasi. Nah, kalau kalau lihat nih Pak Nirman, inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan ini luar biasa Pak ya. iya, kalau saya sih 40 loh ini iya, 40 perpustakaan. ya, ya ini menarik memang. Dari Mhm, dulu ini memang satu hal yang butuh kerja keras untuk mhm, menambah minat baca masyarakat ya, mhm, mhm, apalagi murid gitu ya. iya, Dan dengan adanya penambahan perpustakaan, cuman apakah saya mau tanya, mhm, apakah ada evaluasi terkait kan paling biasa itu kan pengunjungnya udah berapa, mhm, mhm, mhm. bertambah bertambah tiap tahun. Udah berapa tahun ini? Dari 2018. 2018, Pak. Oh, 2008. Heeh, Dari sejak 2018 sampai 2024, 6 tahun ini, mhm, eee, ada ndak evaluasi terkait literasinya Mhm. siswa yang ada Ada peningkatan perpustakaannya? barangkali ya. Gitu ya. Mhm, Jadi ada ndak wawasannya bertambah gitu kan, mhm, ada gitu kan. Kan orang membaca itu kan, dia bertambah wawasan, cara mhm, dia mengekspresikan diri, secara dia memberikan tanggapan terhadap sesuatu itu pasti dia lebih luas mhm, cara menggambarkannya gitu. mhm, mhm. Apakah itu dievaluasi gitu? oke. Kalau secara rutin oleh Dinas Perpustakaan itu ada tim yang memonitoring Mmm, kegiatan program Sentuh Pustaka. Jadi Iya, kami ada pustakawan yang berbagi tugas. Jadi mhm, satu pustaka itu ada memegang beberapa sekolah yang sudah terakreditasi ya. iya, Karena outcome-nya setelah dia program Sentuh Pustaka kan sesuai standar, kemudian mhm, terakreditasi. Terus kita pantau. Dan yang kita lihat secara apa namanya, secara langsung ya, mhm, Pak, itu terkait jumlah kunjungan. mmm, Jadi jumlah kunjungan kan selalu naik, bahkan program-program di perpustakaan kan iya, seperti ada duta bacanya mhm, ya, kemudian ada kegiatan lomba-lomba, lomba-lombanya, iya betul, kemudian ada kelas ya, ada kelas khusus. Jadi otomatis perpustakaan itu apa namanya, berkembang mhm, bukan hanya sebagai tempat membaca saja, iya, tetapi dia sebagai tempat untuk bagaimana meningkatkan kreativitas. heeh, Nah, salah satu yang alat ukur kami selain pengunjung, mhm, itu ya rapor pendidikan, Pak. Rapor pendidikan alhamdulillah semua iya, sekolah yang sudah mengikuti program ini rapor pendidikannya naik, mhm, ya, rapor pendidikannya. Ini kan yang mengukur langsung dari mmm, Pusdiklat, iya betul, melalui asesmen nasional. Nah, itu yang pertama. Kemudian dari perpustakaan nasional itu sendiri secara umum makro itu dia menilai juga angka budaya baca kita. mhm, Alhamdulillah angka budaya baca kita baca, di 2022 kan itu tingkat urutan 10 iya, nasional. mhm, mhm, Sebelumnya di 2021 itu masih di bawah. mhm, Kita sudah muncul nih di urutan 10. mmm, Kemarin 2023 alhamdulillah di urutan 4 nasional. oh, mmm, Jadi ada jadi terus peningkatan Pak ya ya? itu respondennya siapa? Itu sebagian itu adalah dari siswa. Jadi dari segi rapor pendidikan masing-masing sekolah naik, Iya, pengunjung yang kita evaluasi turun monitoring naik, mhm, kemudian juga dari tingkat kegemaran baca yang disurvei oleh Perpustakaan iya, Nasional itu naik juga 4 nasional. Harapan kita tahun ini ya apa namanya bisa bisa lebih, bertahan atau naik gitu. Intinya jangan sampai keluar dari 10 besar gitu mhm, ya. iya Nah iya itu. iya, Jadi yang terpenting juga di perpustakaan itu bukan hanya penyediaan koleksi. mhm,
Itu activity sebenarnya, aktivitas. Iya. Karena ada 5 fungsi perpustakaan Iya. yang diemban oleh perpustakaan. Ada fungsi pendidikan, Iya. fungsi penelitian, fungsi pelestarian, fungsi informasi, fungsi rekreasi. Nah, rata-rata Iya. perpustakaan atau penyelenggara perpustakaan atau lembaga perpustakaan atau kepala perpustakaan itu biasa orientasinya di satu saja fungsi, Iya, iya. fungsi informasi. Padahal kalau fungsi informasi sangat Butuh. butuh tenaga, butuh intervensi, karena kalau tidak kita akan kalah dengan penyedia informasi yang lain. Padahal ada satu fungsi yang paling utama di fungsi perpustakaan itu yang belum dilaksanakan atau mungkin belum maksimal, yaitu sebagai wahana pendidikan. Oke. Berarti di perpustakaan itu harus banyak tuh wahana-wahana. Kayak permainan nih, Iya, kalau kita masuk di wahana, ada wahana apa namanya, kincir angin atau. Nah, di perpustakaan juga begitu, harus banyak kelas-kelas. Nah, makanya kita sampaikan kepada apa namanya, sekolah, fungsi perpustakaan yang pertama sebagai wahana pendidikan itu harus ditumbuhkan. Karena di perpustakaan itu beda dengan yang formal, Bu, yang punya batas waktu. Umpamanya tidak tahu membaca kan? Iya, iya. Tidak tahu membaca. Itu kan punya waktu, Bu. Sampai kelas berapa? Iya. Harus punya Pintar iya. baca. Tapi kalau tidak bisa gimana? Nah, ada perpustakaan ya sebagai tempat nanti yang membimbing mereka membaca. Jadi kalau perpustakaan sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Iya. Tidak kenal waktu, tidak kenal umur gitu ya. Jadi apa namanya? Perpustakaan bertransformasi bagaimana meningkatkan kemandirian dan kreativitas anak-anak, khususnya kalau di program Sentuh Pustaka ya. Tapi kalau di program di perpustakaan umum itu berbasis inklusi sosial. Bagaimana meningkatkan kemandirian. Makanya Dinas Perpustakaan ini membuka lagi kelas di Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Dan ini sementara berlangsung juga kelasnya ini. Ada kelas public speaking, Iya. ada kelas menulis ya, ada kelas bahasa Inggris, ada kelas mendongeng supaya nanti dia bisa mendongengkan anaknya dan seterusnya. Itu punya kelas. Dan ada kelas-kelas keterampilan kemungkinan akan kita buka sebagai jalan bagaimana potensi-potensi yang belum bisa dikembangkan oleh masyarakat itu bisa dikembangkan, dikuatkan di perpustakaan sebagai tempat belajar sepanjang hayat. Terus saya juga ingin menyampaikan bahwa perpustakaan kan biasa identiknya harus perbaruan buku ya. Iya, betul. Nah, kalau di perpustakaan sekolah atau di program Sentuh Pustaka, itu buku paket kan memang tidak ditampilkan dalam apa namanya? Dia bisa dipajang itu maksimal hanya 5. 5. Dan semua buku yang bisa dipajang di ruang baca itu hanya 5. Jadi dulu kan buku paket itu semakin banyak banyak bukuku. Ya itu nanti buku paket akan dikelola oleh bidang sendiri atau koleksi sendiri. Karena di perpustakaan kan ada bidang layanan, ada bidang yang teknis yang untuk buku. Jadi berbagi mereka. Kalau buku untuk di ruang baca itu buku-buku bacaan. Iya. Jadi harus banyak buku bacaannya di situ. Kemudian di perpustakaan juga tidak ada istilah buku lama ya. Lama, iya, betul. Buku lama atau buku tua tidak ada. Selama itu buku belum dibaca, itu adalah buku baru bagi pembacanya. Itu. Ya, menarik ya membahas tentang perpustakaan. Kalau nggak salah juga sekarang kan di kampus ada jurusan perpustakaan ya kalau nggak salah Ada. Pak ya. Ada. Itu kayaknya jurusan baru ya Pak ya. Sudah lama sebenarnya Bu, sudah lama. Ya, sudah lama Iya. cuma kan gaungnya baru terdengar belakang-belakang. Apalagi kan sekarang ada penerimaan untuk memang bagian dari perpustakaan. Iya, program Sentuh Pustaka Iya. itu salah satunya kolaborasinya itu juga di program magang mandiri lewat jurusan ilmu perpustakaan. Oh. Nah, jadi nanti di program Sentuh Pustaka itu sekolah yang belum punya tenaga dari jurusan ilmu perpustakaan bisa minta ke kami atau bisa merekrut dari jurusan ilmu perpustakaan. Karena ada program kami yang beririsan juga dengan program Sentuh Pustaka, namanya program inovasi kami magang mandiri. Jadi sudah ada lebih 50 alumni yang kita sudah sebarkan ke perpustakaan. Nah, jadi perpustakaan juga sebagai penyalur tenaga kerja. Yang tadinya tidak terpikirkan Pak ya. Sebenarnya kan tadinya tidak terpikirkan bahwa kita bisa kerja di perpustakaan. Kan orang hanya pikir apain kok kerja di perpustakaan sama berhadapan dengan buku-buku aja. Ya, bagus kalau kau banyak baca buku. Kalau kamu malas baca buku juga kan pastinya tidak bisa pergi tidur gitu kan. Nah, ini kalau boleh tahu Pak, dari 2018 dan sekarang sudah ada 40 perpustakaan di Kota Makassar yang sudah terakreditasi. Perkembangannya kalau kita lihat ini bagaimana mengajak para sekolah ini mau terakreditasi dan ini bisa sampai di angka 40. Ini kan luar biasa nih. Waktu awalnya itu yang 10 kita sulit Bu. Mediasinya sulit. Prosesnya Pak ya? Iya, nah, memang di awal itu sulit. Tapi sekarang Bu, biar tidak diminta dia datang Bu. Pak, sekolahku mau diakreditasi gitu. Pak, sekolahku mau ikut program Sentuh Pustaka.
Nah, jadi sekarang itu yang menyurat kami lebih dari 60, Bu. Tapi kan kita survei dulu mana yang layak untuk program Sentuh Pustaka. Itu kenapa ada perubahan itu? Iya. Apa yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan sampai berubah Perubahan itu ya terjadi gitu ya. dari Heeh. apa gitu. Iya, karena kan dia sudah lihat yang dari 10 itu ada perubahan drastis kepada salah satu sumber belajarnya, yaitu perpustakaan. Bahkan di kurikulum Merdeka, salah satu tempat untuk belajar mandiri itu adalah perpustakaan. Makanya bagaimanapun juga dia harus benahi ini perpustakaan. Bahkan dalam dana BOS, Iya, dalam dianggarkan. itu adalah poin pertama, Bu, perpustakaan. Oh. Pantas, pantas, ya. pantas. Bahkan dari Kementerian Pendidikan itu ya selalu mengingatkan bahwa peran perpustakaan itu penting untuk bagaimana tumbuh kembang anak. Nah, mereka harus belajar mandiri. Ya. Bagaimana anak-anak belajar mandiri kalau perpustakaannya tidak sesuai standar? Ya, oh ya. Jadi terus kalau umpamanya Iya. di awal ini kan kan perpustakaan dari dulu kita tahu ini kan hal yang susah untuk dikembangkan. Iya. Ya tidak mudah gitu. Betul, betul, Pak. Kan dengan tugasnya ada enggak pertama ada deh ini susahnya tugasnya bagaimana dia apa dia ada gitu kan bagaimana dia anunya gitu Tim dari bagaimana Pak Tulus ya, ya timnya Pak bagaimana Tulus nih, pola bisa memulai gitu kan ini kan hal yang lama gitu yang sudah memang sudah kayak tidur Pak dibangunkan. iya kan gimana gini kan ekspektasi semangatnya membangkitkan semangat orang-orang untuk membangun perpustakaan lagi ini gitu. Ya, awalnya ya kita pendekatannya emosional ya sih, Bu, ya. Oke. Jadi melakukan pendekatan emosional bahwa perpustakaan ini kan sudah punya regulasi, ya. ada payung hukum. Marilah coba dijalankan. Jadi saya pendekatannya begitu. Kemudian juga ada standar nasional perpustakaan. Jadi standar nasional perpustakaan itu ibarat kalau dia kendaraan itu STNK. Kita tidak bisa sebenarnya menjalankan fungsi perpustakaan atau lembaga perpustakaan kalau belum ada sertifikat atau standar dari pusat gitu kan. Jadi standar itu sebagai langkah awal. Gitu. Kemudian memang istilahnya lama juga waktu di 2018 itu di 20 sekolah kan awalnya. Walaupun hanya 10 yang bergabung ya, 10 yang bergabung karena memang keterbatasan sarana yang tidak memungkinkan. Karena tidak mungkin kita mau jadikan perusahaan kalau dia masih gabung dengan kelas, masih gabung dengan makanya harus dia unit tersendiri. Jadi kita yakinkan bahwa anak-anak ini harus banyak dibekali dengan literatur, dengan membaca. Kemudian kepala sekolah juga bagaimana kita bangun bahwa salah satu fungsi yang karena jantung pendidikan itu di sekolah kan sebenarnya perpustakaan. Ya, banyak yang mengatakan bahwa jantung pendidikan di sekolah itu adalah perpustakaan. Bagaimana bisa hidup? Bagaimana bisa berjalan sebuah pendidikan kalau jantungnya sendiri tidak diperbaiki atau tidak bagus ya. Jadi memang banyak pendekatan yang kita lakukan, tapi yang lebih banyak terdorong itu karena mereka kan bingung memulainya dari mana. Tapi itu butuh proses berapa lama Pak Tulus untuk tergantung sekolah, Bu. Kalau sekolahnya jumlah bukunya banyak, kita juga volume bukunya banyak, itu memang butuh penataannya yang agak lama. Ada yang butuh setahun, ada yang butuh 6 bulan sampai dia sesuai standar. Bukan contoh SMP 6 ya. Alhamdulillah dengan kepala sekolah Pak Haji Munir, dari perpustakaannya yang cuma 1 lantai, setelah ikut program Sentuh Pustaka langsung dibangun 2 lantai. Nah, jadi semua 2 lantai itu berfungsi dengan baik. Jadi ada lantai satunya untuk ruang membaca ya dengan internet ya, sudah disediakan semua dengan fasilitas layanannya. Kemudian di lantai 2 untuk buku paket. Jadi tidak bercampur antara buku paket dengan buku bacaan. Jadi awalnya kan biasa males pengunjung itu itu buku paket lagi. Padahal dia mau menambah pengetahuan. Makanya yang kita kalau dalam akreditasi ya, jadi kita upayakan yang buku bacaan yang ada di ruang baca. Kalaupun ada buku paket itu hanya maksimal setiap judul 5 saja. Kalau dulu tidak 100 ya 100 kita harus itu. Ada enggak standarisasi Pak untuk sekolah ini istilahnya standarisasi koleksi buku mungkin? Ada ya? Minimal 1000, Bu. Oh 1000. 1000 judul bukan eksemplar. Iya. 1000 judul. 1000 judul untuk itu baru dapat C kalau koleksinya 1000 judul. Oh, baru dapat C ya ada. 1000 judul dari setiap jenis judul ya. Jadi dari semua subjek itu 1000. Ada 1000 judul. Termasuk referensi, termasuk audiovisual. Pokoknya semua koleksi 1000. 1000 judul. Nanti kalau dia kan tergantung rombel juga, Bu. Nanti kalau dia
Yang aman itu kalau bukunya di atas 2.500 judul. Itu nilai koleksinya itu bisa A. Karena indikatornya kan banyak, Bu. Kalau SD itu sekitar 70-an indikatornya. Koleksi itu ada 3, salah satunya itu buku. Jumlah judul buku. Kemudian jumlah buku referensi, jumlah berapa antara buku fiksi dan buku non fiksi. Itu ada persen. Berarti tidak bisa langsung dapat nilai apa. Ternyata kita harus berproses, Proses, betul. belajar gitu ya. Ada 1000 koleksi judul Pak ya, judul ya, bukan eksemplar buku. Nah ini juga harus menjadi perbedaan. Nah kalau boleh tahu juga ini Pak Tulus, dari 40 sekolah ini yang sudah terakreditasi, ini untuk tingkatan SMP, SD ya? SD, SMP. SD, SMP maksud Karena saya. kalau SMA kan provinsi. Iya, betul. Untuk tingkatan SD, SMP ini dari sekian 40, dari 40 ini mana yang paling tingkatannya? Tantangannya Pak, paling berat gitu. SD lah, Bu. SD, Pak. SMP itu lebih cepat sebenarnya, lebih cepat dia. Nah, karena memang saling membutuhkan mereka. Dan kebanyakan kan dia menunggu kapan ini dibantu oleh dinas perpustakaan untuk menata. Ruangannya sudah ada. Kalau SD itu ya masih susah. Ya ruangannya masih gabung loh, Pak. Ya, masih gabung dengan ruang guru biasanya, bahkan ruang kelas. Kelas pun susah. Paling kalau ruangan belajarnya banyak, Pak ya. Iya, rombelnya banyak. Iya, rombelnya banyak. Wah, ternyata ini juga harus terpilah gitu ya, 40. Nah, dari 40 Pak, ini dari 2018 ya Pak, sampai 2024. Iya. Ini ada peningkatan lagi tidak Pak? Ini rencana 7, Bu. kan? Tambahan di 2024. Jadi 47 kalau lolos ini akreditasi yang 7. Itu prosesnya Pak untuk lolos selain penataan, apalagi koleksi buku, koleksi judul buku, apalagi nih Pak? Kan ada beberapa indikator, Bu, ya. Sarana prasarana. Dia harus berdiri sendiri kan. Kemudian tenaga. Makanya kalau dari jurusan ilmu perpustakaan itu tinggi, Bu, nilainya untuk unsur tenaga. Kemudian koleksi yang tadi kita bicarakan ya, 2.500 itu sudah lumayan. Kemudian dengan buku referensinya ada minimal 10 jenis ya referensi, baik ensiklopedia, kamus ya dan seterusnya. Kemudian dari segi apa tadi sarana sudah anggaran. Jadi sekolah harus menganggarkan. Walaupun kan ada di dana bos ya. Ada betul, masuk dana bos. Ada anggarannya. Kemudian dari sisi kelembagaan ya, dari segi kelembagaan apakah dia memiliki visi misi, memiliki struktur, kemudian memiliki pendirian perpustakaan. Maka Dinas Perpustakaan itu sejak program Sentuh Pustaka kita membuat SK pendiriannya itu lewat kami, Bu. SK pendirian. Walaupun sudah didirikan oleh sekolahnya itu mungkin tahun berapa gitu ya. Tetapi kan tidak ada bukti. Betul. Nah, makanya untuk legitimasi kita bantu untuk membuatkan jadi SK pendirian itu dari kami sebagai pembina perpustakaan di kabupaten kota. Ya, jadi sebagai pembina kita buatkan SK pendirian yang menyatakan bahwa perpustakaan itu berdiri tahun 60 berapa, tahun 70 berapa gitu. Karena dia tidak punya legitimasi. Dan alhamdulillah SK pendirian ini di banyak dari daerah-daerah lain minta, mulai dari Sumatera sampai Papua itu pada minta contoh gitu ya. Contoh membuat SK pendirian perpustakaan. Jadi melalui program Sentuh Pustaka juga kita banyak menginspirasi juga dari daerah-daerah lain untuk mengembangkan perpustakaan. Bahkan ada program ini juga sudah ditiru oleh beberapa daerah, termasuk di daerah Jawa, Sukoharjo, itu dia buat juga program Sentuh Pustaka, tapi namanya beda, Bu. Bukan Sentuh Pustaka, namanya kalau tidak salah Kita Pun Senapas. Ya, Kita Pun Senapas, tapi itu akronim juga. Cuma lupa saya kepanjangannya apa ya. Ternyata sudah banyak ada beberapa ya. Bahkan Kalimantan Timur banyak yang belajar ke kami untuk bagaimana juknisnya gimana, modelnya gimana. Jadi alhamdulillah ini program yang diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar ya, itu bisa menginspirasi perpustakaan-perpustakaan lain sehingga bermunculan berlomba-lombalah mereka membenahi perpustakaan. Dan sekarang kan pada rame-rame ikut akreditasi semua gitu. Itu tenaga pustakawan itu sekolah yang gaji atau dari Dinas Perpustakaan? Dari sekolah, Bapak. Lewat dana bos. Itu PNS ya atau kan dari jurusan ilmu perpustakaan mereka nanti direkrut menjadi tenaga perpustakaan honorer kalau salah. Honorer dan digaji oleh dana bos. Kemudian nanti dia akan masukkan ke Dapodik. Kemudian dia juga bisa ikut nanti
ASN untuk seleksi ASN atau Mhm, P3K. mhm. Dan dari program kami yang kita salurkan itu dari magang mandiri dari jurusan ilmu Iya. perpustakaan, sudah banyak yang lolos P3K, lolos menjadi PNS. Tetapi masalahnya dia tidak lolos, maksudnya tidak di sekolahnya, tapi lolos di tempat lain. Tapi Oh. tidak apa-apa. Jadi sekolahnya itu minta lagi ke saya, minta tenaga lagi gitu. Oh. Jadi ada terus yang baru, Pak, Baru, ya. baru. Ya. Iya. Bagus nih Pak Tulus karena sudah direplikasi oleh Iya. beberapa Iya. kabupaten kota dan Mhm. provinsi lain. Mhm. Nah, Pak Tulus kan sebagai inisiator nih, apa yang terpikir dari awal, Pak? Maksudnya untuk, bagaimana sih bisa mengembangkan, bagaimana bisa perpustakaan itu bisa dilirik, bagaimana perpustakaan ini bisa menjadi salah satu syarat akreditasi untuk sekolah-sekolah. Kan ini tidak mudah, Pak. Tadi kita Iya. sudah katakan bahwa yang tadinya sudah tidur terus dibangunkan gitu kan, Nah, menggerakkan orang yang tadinya, malas bergerak itu kan mager itu kan iya. susah itu, Pak, mengajak orang untuk, bergerak dengan, dengan pola sekarang gitu. Iya. Silahkan Pak Tulus. Ya, saya sebenarnya punya tagline ya, punya Mhm. tagline dan itu saya sampaikan kalau saya lagi bersama teman-teman ya. Mhm, Jadi tagline-nya itu perpustakaan itu kan sebagai ruang kecerdasan ya. mhm, Makanya tagline saya semua berawal dari membaca, mhm, semua berawal dari perpustakaan. Jadi tidak ada sebenarnya kehidupan yang bisa berjalan ini mhm, kalau tidak diawali dengan membaca sesuai iya, dengan perintah Allah ya, mhm, Iqra. Jadi mhm, tidak ada ini kehidupan berdenyut iya, kalau tidak diawali dengan membaca. Dan semuanya berawal dari perpustakaan. Seharusnya ya, mhm, mhm, seharusnya perpustakaan itu sebagai apa ya, sebagai pusat mhm, mhm, ya, sebagai pusat apa namanya, sebagai pusat peradaban ya, sebagai pusat peradaban dan sebagai eh, disiplin ilmu lainnya. Itu mhm, itu mhm, mhm, itu harapan kami mhm, mhm. ya. Karena dulu ya seingat saya pernah saya nonton film Cina ini, Iya, iya, film Cina, tapi saya lupa itu apa judulnya. mhm, Saya terinspirasinya begitu. Ternyata perpustakaan dulu itu eh, apa sebagai navigasi yang mhm, membantu kerajaan. Ini iya, Cina iya, ya, di mhm, Cina ini. mhm, Perasaan nonton filmnya. Jadi yang mendampingi raja itu sebenarnya cuma 3 menteri. mhm, Sekarang kan banyak menteri banyak nih. menteri. Menteri Pertahanan, Iya, Menteri Ekonomi, istilahnya apa ya lupa saya. Yang jelas dia menteri yang mengurusi perut lah ya ekonomi. Yang satu itu Menteri Perpustakaan. Menteri Perpustakaan. Saya baca betul-betul di teksnya itu Menteri Perpustakaan. Tapi lupa judulnya saya. mmm, Itu film Cina. Hanya 3 saja. ya karena Nah, dari situ bisa saya dapat sempat berpikir, informasi ya. apa nih perpustakaan jadi kementerian? Walaupun sekarang baru setingkat menteri ya. Iya, iya, Ada iya, Perpusnas, heeh, ada Arsip 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 Nasional. Nasional, nasional, ya, Arsip Nasional, ada kan ini lembaga lembaga yang ya, setingkat menteri walaupun mhm, berpisah. Hmm. mhm, Tetapi di daerah kan bergabung kebanyakan. iya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. iya, Tapi alhamdulillah Bapak Wali Kota memisahkan. memisahkan, iya, Karena yang pernah saya dengar urusan perpustakaan, urusan kearsipan itu sama-sama pentingnya. mhm, Alhamdulillah kita bercerai ya. Maksudnya bercerai dengan misi masing-masing. Iya. ada tujuannya Iya, Pak, dulu kan jadi sempat Ada gabung. iya, misi, ada Dulu ada kan misi misi Badan masing-masing. Arsip, Bu. mhm, Ya, Pak ya. Dulu Ya, iya, Badan Badan Arsip Arsip, Perpustakaan ya, dan pengelolaan data. ya. betul, Pengelolaan datanya masuk di Kominfo. Kominfo, Arsip berdiri sendiri, mhm, perpustakaan alhamdulillah juga berdiri sendiri. Dan mmm, alhamdulillah dengan berdiri sendiri sampai sekarang sudah ada 10 inovasi, Bu. Kalau wah, ya pertanyaan saya gitu kan, kan ini dikelola perpustakaan di iya, sekolah. betul, Bagaimana yang masyarakat yang tidak sekolah? mhm, mhm, Itu mereka perpustakaannya di mana? Nah, itu Iya. ada enggak? Kayak kan kalau kita ada perpustakaan Seperti zaman bacaan kan, Pak iya, ya. ya teman perpustakaan gitu kan, ya jadi kalau ada provinsi punya, mhm, kota ada mhm, enggak gitu ya? Mhm. Untuk mereka mencari informasi, nyari itu. kayak Saya ingat semacam saya kalau di mhm, kampus dulu ya, di iya, Bandung gitu. Kalau mau saya kerja tugas, saya ke perpustakaan. Iya. mmm, Karena kalau pada saat saya lagi butuh data atau apa, iya, tinggal saya cari di Iya. katalognya. Di Oh, katalognya ada. ini Mhm. cari mhm, gitu. mhm. Mhm. Ya, jadi Perpustakaan maksudnya keliling mungkin Pak ya, kalau mungkin kalau diistilahkan perpustakaan Oke, keliling, iya, heeh, layanan bergerak. ya, layanan bergerak, heeh, perlu juga mmm, menurut saya sih kayak gitu kan, iya, 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 karena kita butuh itu. Itu mhm, kan yang penting juga kalau perpustakaan akan aktif ya, setahu saya waktu mhm, kuliah gitu kan. iya, Pada saat kita banyak tugas berkaitan dengan literasi. literasi, iya, Iya, kayak dulu kan disuruh waktu SD, SMP kita disuruh mhm, baca salah asuhan iya, gitu iya, kan. Ya kan Iya, gitu, iya, ya iya. kan gitu. Salah asuhan mhm, apa
bukunya Tenggelamnya Van der Wijk Iya, gitu Kapal Van der Wijk, kan, iya. gitu. Itu kan buku-buku yang literasinya bagus, Iya. Bagus ya. ini gitu. Banyak Itu kita bisa pelajari. jadi anak-anak terbiasa membaca. Itu pengalaman saya, anak saya itu saya biasa bawa dari kecil ke Gramedia, ya kan. Membaca. Dari awal tuh di buku yang bergambar dulu, meningkat SD dibaca buku yang Iya, lebih ada banyak lagi banyak. tulisannya. Sekarang bacanya yang tebal, bahasa Inggris gitu kan, gitu. Biasa. Karena terbiasa, mereka justru Iya, kalau mau dibiasakan. ke mall itu justru salah satu pilihannya ke toko buku. Ya, Karena Gramedia. karena kenapa ya sudah tertanam itu, maksud saya seperti jadi kalau kita mau masyarakat kita harus ada media juga di suatu ruang atau apa gitu yang kita publikasikan ke masyarakat. Oh, mau baca cari buku bisa di sini. Atau enggak usah besar, mungkin sudah ada digital gitu. Iya. Tinggal Sebar datang. barcode-nya. Iya, bisa gitu, bisa gitu segala macam gitu kan, membantu juga gitu. Iya, betul. Itu Pak Tulus. Iya, sarannya Bapak bagus. Kalau memang dari segi komunitas ya, kita memang belum sampai ke sana sih ya untuk perpustakaan komunitas yang Bapak maksud. Bagaimana perusahaan komunitas itu bisa juga menjadi salah satu perpustakaan yang bisa dijadikan tempat untuk belajar bagi yang putus sekolah atau yang apa namanya, yang tidak sekolah ya maksudnya. Nah, kalau perusahaan keliling ya seperti Ibu tadi, itu kan memang melayani sesuai permintaan. Iya. Nah, kita juga biasa turun di mana di titik-titik kumpul atau di tempat publik. Kemudian juga khusus yang tadi penyebaran buku-buku digital. Nah, ini memang di inovasi yang baru ini Bu 2024 Iya. itu namanya Pintar Bu, namanya inovasinya Pintar. Oh, Jadi pintar. platform informasi perpustakaan real time jadi ya. Real time. Nah, real time. Jadi di dalam apa namanya? Di dalam Pintar itu, link Pintar itu ada link yang bisa mengetahui jumlah perpustakaan Iya. dan alamatnya. Nah, Kemudian ada buku-buku digital di situ. Ini yang belum tersebar, Pak. Iya. Biasa karena faktor juga anggaran Pak. Dinas Perpustakaan itu salah satu SKPD yang ya mungkin kecil lah anggarannya, tetapi walaupun kecil kita banyak berbuat juga. Nah, itu rencananya akan disebar ke tempat-tempat umum. Jadi masyarakat sekarang kan semua punya HP. Iya, betul. Jadi sisa di copy link barcode-nya saja, dia bisa mau pilih mau tahu perpustakaan yang terdekat mana atau mau membaca buku elektronik secara langsung itu. Jadi itu Pak yang kita inovasi baru kami di 2024. Ini sementara apa namanya kita sosialisasikan juga kemarin dan tinggal memperbanyak itu Pak barcode-nya itu poster ya poster itu yang belum kesampaian ke tempat-tempat kumpul masyarakat gitu ya. Apakah di pos ronda atau apa? Bagusnya kalau di mall, kerjasama dengan mall, pasar atau di mana gitu. Jadi mereka bisa atau di toko buku. Jadi ada titik baca. Itu Pak, boleh kan sekarang daripada mereka buka handphone sambil nunggu temannya buka barcode baca-baca dulu. Baca buku gitu kan. Karena masyarakat yang suka baca itu pasti tingkat budayanya, tingkat dia lebih tinggi. Dan pola pikir beda. Iya, gitu. Karena ya sebenarnya kan pada saat masyarakat kita mudah baca, mereka bisa lebih tertangkap ya, memahami lebih panjang, cara pikirnya lebih panjang gitu. Karena ada contoh, ada banyak wawasan yang dia tangkap gitu. Karena kalau tidak berpikir pendek Pak ya? Iya, tidak berpikir pendek gitu. Karena kan contohnya kayak saya gitu ya. Saya itu suka baca. Jadi kadang-kadang ya jadi kita orang pernah mengalami begini, santai aja. Ya gitu. Orang dikasih begini karena ada cerita gitu kan. Nah, ya itu maksud saya sebenarnya kita bisa menjadi masyarakat yang berbudaya tinggi pada saat mereka banyak membaca. Betul Pak. Begitu. Karena Islam zamannya Harun Ar-Rasyid di Baghdad itu kan perpustakaan paling lengkap di dunia gitu dengan kebudayaan yang tinggi gitu. Ya kan gitu. Jadi ya kalau kita mau masyarakat Kota Makassar ya harusnya juga anggaran perpustakaan bisa lebih besar, bisa ada perpustakaan yang sebenarnya begitu. Jadi
masyarakat kalau juga perlu juga ada ruang sih, walaupun digital ya, kayak ruang yang terus memang pustakaan. Jadi kita ada penghargaan bahwa buku juga perlu diapresiasi di anunya gitu ya. Iya betul Pak, tapi kan, dulu tuh kalau dipikir kenapa anak-anak malas masuk perpustakaan, karena begini, ada di mindset anak-anak itu ketika kita masuk perpustakaan bukunya rusak langsung diganti, harus diganti kan. Biasanya kan anak-anak kalau pulang ke rumah takut bilangnya Pak, merusak buku kah, mencoret buku atau robek bukunya atau pinjam buku terus hilang, mereka takut untuk biaya pengganti kan biasanya begitu. Ketakutan juga pengelola pustakaan kalau orang minjam tidak kembali. Saya ingat di sekolah dulu waktu zaman-zaman sekolah SMP itu kan kalau pinjam buku kan ada kartu tuh dikasih untuk sudah berapa banyak ini buku dipinjam. Ini kan kelihatan Pak buku ini, oh ini sering yang dipinjam. Kalau mau lulus kuliah dulu, harus bebas pustaka. Ada bebas pustaka. Ya kan begitu. Buku apa yang sudah dibaca? Tapi gitu kan? saya biasanya kosong terus ini. Tapi memang Pak budaya baca kita itu sebenarnya makin kesini tuh mulai banyak yang mulai sadar. Tetapi masih sebagian Pak. Karena kan contoh kayak di media sosial nih. Media sosial kita kan jarang baca nih. Langsung share saja tanpa membaca, ini layak untuk kita share ya, disaring itu langsung baca. Dan memang kita kalau banyak membaca itu memang banyak pengetahuan yang kita dapat yang mungkin kita tidak dapatkan kuliah di sekolah. Saya contoh juga ini anak-anak saya Pak di rumah. Saya tidak banyak mengoleksi buku tapi rata-rata buku ensiklopedia itu banyak di rumah Pak. Itu titipan dari orang tua almarhum mertua itu banyak. Jadi mereka tuh bisa melihat kayak semacam jenis ikan itu dibaca dari situ, jenis ini dilihat dari situ semua. Jadi ada satu beberapa waktu lalu dia sempat cerita, "Ibu tahu enggak itu kalau lalat itu ternyata punya manfaat." Saya melongo, maksudnya ini dapat dari mana ini anak-anaknya? Ternyata membaca itu memberikan dia salah satu ternyata saya lihat di buku kan, di buku itu gitu. Kita saya kan suka baca. Di dalam pertemanan kita, kalau kita sering membaca, kita dianggap orang yang sumber ilmu. Betul Pak, betul. Selalu bertanya, kalau ini bagaimana? Dia bertanya ke kita, karena kita yang selalu memberikan jawaban. Betul. Kita sering membaca, gitu kan? Gitu. Oh iya, kalau ini memang begini, sejarahnya begini. Kayak saya orangnya suka membaca sejarah. Sejarahnya begini. Gitu. Jadi gitu. Jadi kalau teman-teman yang pendengar ini mau mau mendapat penghargaan dari teman-teman harus sering membaca. Harus ya. Ini kuncinya. Dan kita dapat banyak pengalaman yang tidak perlu dialami dengan membaca sebenarnya. Gitu. Betul. Ya memang literasi itu sekarang digaungkan Pak Tulus ya. Di tingkatan sekolah memang Pak Nirman anak-anak kan. Tapi memang harus itu, memang sekolah di perpustakaan harus banyak meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap buku, membaca gitu ya. Karena kita kalau mau ayo baca dong, tapi mereka tidak merasakan manfaat dari membaca, nggak akan. Tapi kalau kita bilang ke guru, mengatakan guru, kamu baca ini deh, tapi jangan baca yang buku yang bukan eranya dia. Ya kan kayak saya dulu disuruh baca Siti Nurbaya. Itu kan sudah jauh. Maksud saya sekarang bacalah Terelie gitu kan, terus Boy Chandra kan, atau Ika Natasha kan, gitu kan, atau ensiklopedia kan, gitu. Itu jadi dipaksa, tapi itu kayak kita minum susu gitu. Kadang-kadang kita nggak suka tapi bagus untuk tubuh gitu. Harus dipaksa. Harus dipaksa. Tapi pada saat mereka sudah merasakan manfaatnya, kebutuhannya, dia akan makan, dia akan lakukan tanpa kita suruh, gitu. Kalau saya sih harusnya kebutuhan. Iya, gitu. Kayaknya kalau tanpa baca buku 1 hari itu ada yang kurang. Ada yang kurang, lengkap gitu ya. Saya itu kalau 1 minggu tidak beli baca buku atau apa, aneh aja gitu. Ya karena kebiasaan gitu ya. Ada tambahan, ada membuka wawasan. Kita bisa. Saya nggak usah kemana-mana, saya bisa tahu di Kairo ada apa, gitu kan, di Paris ada apa, gitu. Jadi ya itu harusnya yang itu kita kasihkan ke anak-anak kita, teman-teman kita. Ini loh enaknya kalau membaca, kan jadi
bisa sharing ya Pak iya, ya, sharing. saling sharing. Kalau ada film itu kan orang ada kelompok membaca buku John Astin ya kan, ya kan. Dia dia bercerita satu, kalau minggu ini kita baca buku ini, Iya. nanti kita sharing. Apa sih yang menurut kamu harusnya begini? Ya itu sebenarnya. Jadi membaca itu harusnya menjadi sesuatu yang menarik buat waktunya gitu. Iya, sebenarnya Pak, mungkin ada yang malas membaca kan melihat dari, tebalnya ini buku gitu kan. Mau langsung tahu akhirnya saja, tidak melihat dari padahal kan cerita itu kan berada, di tengah-tengah, pertengahan buku itu kan baru ketahuan, oh ini bukunya bercerita soal ini. Tapi ada juga Pak, sebenarnya orang yang membaca buku tapi tidak masuk, tidak paham gitu Pak. Agak sulit untuk memahami isi dari buku itu. Itu kan ada kan biasa orang itu belajar membaca tapi berulang-ulang baru dia bisa memahami isi dari buku itu gitu. Itu beda-beda. Tapi memang tidak semua orang punya sama genre buku. Genre buku ya betul. Ya, genre buku. Jadi kalau kita paksakan orang dengan genre yang bukan dia, biar kamu kasih berkali, dia kan nggak sebenarnya habis-habis ini buku. Tapi pada saat dia sesuai genrenya itu bisa habis dalam 1 hari atau 3 hari, 2 hari gitu. Kayak buku apa ya? Buku semacam buku ilustrasi tuh Pak. Kayak semacam buku apa ya? Seni gitu. Itu kan punya ilustrasi yang dan biasanya bahasa-bahasa kiasan banyak di dalam situ. Itu. Ada memang penulis yang bagus berbahasa dalam kayak Quraisy itu bagus. Buya Hamka bagus gitu. Tapi ada yang terlalu itu susah kita pahami. Iya, susah dipahami gitu kan kayak gitu. Jadi memang harus dicari juga mereka sukanya yang mana gitu. Jadi makanya kayak di toko lah, tidak semua toko itu sama di wilayah tertentu sama dengan wilayah ini karena ada masyarakat yang butuh ini, yang ada butuh ini gitu. Gitu ya. Pak Tulus nih kalau soal apakah di sekolah itu ada target ya seumpama nih Pak Tulus masuk ke sekolah-sekolah sambil membimbing sekolah-sekolah itu terus ada tidak istilah-istilah gini persyaratannya minimal anak sekolah itu dalam sehari bisa baca buku berapa atau dalam sebulan lah siswa dari kelas 1 ke kelas 6 ini targetnya membaca kan kalau yang agak sulit kan di tingkatan SD nih Pak Tulus. Iya. Sebenarnya ada inovasi baru lagi sebenarnya sebagai pengisi setelah pasca Sentuh Pustaka. Namanya itu adalah program inovasinya itu Tali Buku Setahun. Tali Buku Setahun. Nah, tamat 5 buku setahun minimal. Minimal. Jadi program ini sebenarnya untuk yang perpustakaan sudah terakreditasi. Jadi kalau kita ditanya sudah pernah membaca buku? Saya sudah pernah membaca buku ini nih. Sudah pernah menamatkan? Sudah. Mana buktinya? Kan tidak ada. Tidak ada buktinya. Nah, jadi salah satu usaha yang akan dilakukan perpustakaan ini kan kemarin sudah sempat diuji coba program ini ada kalau nggak salah ada 6 sekolah. Nah, tetapi masih tahap belum ujian. Kan ini harus diuji pemahamannya. Nah, jadi program ini bagaimana anak-anak dipastikan itu amat betul. Karena kalau di program kementerian kan itu sehari 15 menit. 15 menit. Ya, ini yang jadi pertanyaan outputnya apa atau hasilnya nanti apa? Kalau 15 menit enggak tamat-tamat satu buku kan susah juga. Artinya baca buku ini, baca buku ini, baca buku ini. Jadi kita berharap ada program yang pasti gitu. Jadi ada minimal dia 2 bulan itu bisa menamatkan buku dan nanti setelah ada ujian pengujinya nanti dia punya sertifikat kalau dia lulus. Jadi nanti itu juga ada rencananya. Jadi kalau dia sudah menamatkan, karena kalau di luar negeri ya setiap tahun itu kalau ASEAN sajalah Singapura, Malaysia dan seterusnya itu minimal kan menamatkan 6 buku. Kita selalu programnya 15 menit, kapan tamat-tamatnya gitu kan. Dan nanti ada semacam rencana yang dipakai siswa. Jadi kalau umpamanya dia sudah menamatkan berapa puluh buku, nanti ada rencananya. Namanya itu Tali Buku Setahun. Jadi ada kayak ada perak, ada perunggu, ada emas yang gol ya, itu yang bisa dapat itu. Kasih terus. Ya, itu sebenarnya program yang kita sudah mulai kemarin lewat makanya kalau di sekolah itu punya namanya buku kontrol. Jadi setelah dia membaca, dia kontrol, ada buku kontrolnya, namanya itu BCL. Bukan nama artis ya. Itu buku kontrol literasi. Jadi dia ketahuan membaca.
Jadi pada saat dia membaca ada parapnya. Apakah guru, apakah tenaga perpustakaan. Kalau saya membaca di luar ya harus siapa yang marah orang di sekitar itu, memastikan bahwa dia membaca. Nah, kalau dia sudah menyelesaikan nanti ada ujian. Ada ujiannya, ujian pemahaman. Seperti kalau kita ujian Al-Qur'an gitu ya, menamatkan. Kalau orang menamatkan Al-Qur'an kan pasti ada sertifikat. Iya, betul. Kita menamatkan buku tidak ada sertifikat. Nah, itu program yang rencana. Saya ingat dulu saya kuliah agama di di kampus tuh. Disuruh baca buku gitu, cari satu buku yang menurut kamu terus bikin rangkumannya. Saya pikir sih sebenarnya bisa seperti itu. Jadi anak siswa cari buku sendiri yang dia suka. Yang dia suka. Dia mau bikin rangkuman dalam satu halaman dengan bahasanya dia sendiri. Dengan tutur bahasa sendiri ya. Bahasa Nanti tulisnya baru mereka. kita buat dia bercerita di depan kelas. Nah, ujiannya nanti begitu, dia presentasi Pak. Dia menceritakan apa yang dia sudah baca, terus apa yang kamu lakukan dengan buku itu. Jadi dia ceritakan buku. Nanti kemudian ditanya oleh yang penguji nanti. Karena penguji kan memegang bukunya. Nah, dia akan tanya, dia buka, dia tanya, dia masih ingat enggak gitu. Atau bagian terbaik apa di buku itu yang kamu suka kan? Kalau kita buka itu buku ada sesuatu. Saya kalau buka saya suka itu saya suka baca ulang. Bisa dipahami lebih dalam. Iya, karena ada part-part bagian itu yang kita suka, kita ambil gitu ya. Kayak kalau kita bukunya novel kita bagian ini nih kayak lagi intensnya gitu. Ya gitu. Jadi itu sebenarnya kalau kita orang suka membaca ketahuan sih sebenarnya. Ya, bisa membedakan. Penggunaan bahasanya juga beda, Pak. Kosakatanya. Kosakata banyak. Banyak. Kan beda. Tapi kosakata sekarang berbeda. Dari buku tahun 80-an, 90-an kosakata beda. Marga T beda dengan sekarang gitu kan. Terele gitu. Itu beda gitu. Banyak yang baru. Iya, gitu. Itu program yang dilakukan Pak Tulus, itu saya dengan teman-teman di salah satu kabupaten, tepatnya Kabupaten Goa. Saya punya teman-teman Goa Menyala namanya Pak. Itu kami rangkum. Nah, saya sedikit bercerita ini soal pendekatan kami di salah satu sekolah, tepatnya Sekolah SD Mawang. Di sana itu banyak anak siswa yang tidak tahu membaca, Pak. Biasa itu waktu kami datang, itu ada beberapa siswa yang tingkatan kelasnya itu sudah kelas tinggi, Pak ya. Banyak yang belum tahu membaca. Jadi kami pendekatannya melalui bawa buku dongeng gitu. Bawa buku cerita, kita pertama awalnya menceritakan dulu Pak, isi dari buku itu. Jadi kami juga sebelum memberikan mereka cerita, kita juga harus paham dulu isi cerita itu. Isi ceritanya. Jadi satu orang itu bisa sampai 3-4 orang Pak kita ambil. Nah, seiring waktu kita masuk dan saya dengan teman-teman itu di komunitas Goa Menyala, itu akhirnya banyak siswa yang sudah benar membaca Pak. Syukur sekali Pak ya, karena anak-anak itu yang tadinya tidak tahu membaca Pak, itu sudah bisa membaca. Terus perpustakaannya sudah mulai bagus. Ada motivasi Pak. Nah, ketika kita akan pindah ke sekolah lain, mereka pada bersedih karena kita ditinggal karena mereka berpikir ada kurang lebih 2 tahun ya kita mendampingi. Itu kita dari komunitas yang terbentuk dengan kesadaran sendiri dari berbagai profesi Pak. Jadi dari berbagai profesi itu hadir, saya bawa profesi saya sendiri sekarang. Terus dengan teman-teman yang lain ada yang sebagai konsultan, ada ya konsultan proyek Pak, ada yang ada yang sebagai dosen. Beda-beda Pak. Jadi beda-beda kultur, beda-beda dari ini jadi profesi itu dari berbagai profesi yang kita memberikan kesadaran ternyata memang tidak mudah untuk mengajari anak-anak. Nah, lucunya lagi ketika mereka kita kasih ini ya Pak, seperti yang Pak Tulus buat itu, hari kita bilang kalau sudah bisa membaca, berdiri di depan. Jadi mengajari menjelaskan. Jadi mengajari mereka juga keberanian Pak untuk tampil di depan. Jadi menceritakan. Jadi ya namanya itu Pak, kalau kami tadi itu ceritakan bukumu. Ceritakan bukumu. Jadi buku yang sudah kamu baca diceritakan ulang gitu. Itu jadi membuat anak-anak untuk saya mau membaca deh karena sebentar saya mau tampil di depan gitu ya. Mengajak anak-anak untuk berani mengekspresikan apa yang sudah mereka baca gitu. Jadi memang literasi itu apa ya Pak? Kalau saya bilang
makin ke sini kita memang harus memberikan ajaran kepada anak-anak, memberikan kesadaran. Bukan lagi sebenarnya bukan hanya ini bukan hanya PR buat anak-anak, Pak. PR kita sendiri yang sekarang ini kan untuk bagaimana mengedukasi. Jangan sampai anak-anak kita lebih pintar daripada kita membaca. Ya kan, Pak? Kita ajarin mereka suruh baca, sementara kita malas membaca buku, gitu kan. Itu yang terjadi juga sebenarnya. Orang tua minta anaknya baca buku, ibunya main handphone. Orang tuanya main handphone gitu, Pak. Nah, ini perlu diapresiasi Pak Nirman apa yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan karena merangkul 40 sekolah ya ini yang sudah terakreditasi karena ini menjadi salah satu syarat juga dan ternyata manfaatnya banyak Pak Tulus ya. Manfaatnya banyak membuat sekolah-sekolah ini untuk punya kesadaran bagaimana mereka menata, bagaimana mereka bisa melakukan memberikan perpustakaan yang terbaik di sekolahnya. Jadi percontohan juga ketika datang orang berkunjung kan lihat perpustakaannya bukan hanya sekedar isinya saja tapi ternyata ada manfaatnya untuk siswa. Bahkan daerah-daerah lain, bahkan dari perusahaan-perusahaan daerah lain, dari sekolah lain. Dia kalau mau lihat perpustakaan, saya pengen melihat perpustakaan di Makassar, saya arahkan ke perpustakaan yang sudah terakreditasi. Jadi sebenarnya kalau program Sentuh Pustaka bukan terakhir ya, itu bukan akreditasinya, tetapi bagaimana dia mengelola perpustakaan sesuai standar. Jadi sebenarnya sudah ratusan sih Bu perpustakaan yang sudah menjalankan atau sudah melaksanakan layanan sesuai standar. Cuma belum berani ikut akreditasi. Yang 40 ini yang berani gitu ya. Yang ditambah 7. Saya siap. Jadi semuanya itu lebih 100 lah yang sudah ikut program Sentuh Pustaka. Cuma belum berani ikut akreditasi. Tapi memang bukan tujuannya akreditasi bukan, tapi bagaimana dia mengelola sesuai standar. Begitu. Tantangan ke depan Pak Tulus untuk capai 100 ya. Oh iya, sebenarnya kan berkolaborasi juga dengan Dinas Pendidikan ya. Ada programnya 100 perpustakaan bintang 100 sekolah bintang 5. Nah, makanya 100 bintang 5 ini kan salah satunya kan Pak Kadis Pendidikan itu menyampaikan bahwa kalau dia sekolahnya bintang 5 berarti perpustakaannya sesuai standar, sesuai akreditasi, ada akreditasinya. Nah, ini kan baru 40, masih ada PR 60 untuk 100. Nah, itu makanya mereka berbondong-bondong. Salah satunya juga itu Bapak. Ada bintang, ada akreditasi, ya semua dikejar. Ya, tapi kita berharap Pak sekolah-sekolah ini tidak hanya sampai mengejar akreditasi, tetapi bagaimana meningkatkan mutu, terkhusus untuk mutu pendidikan, mutu belajar anak-anak, juga mutu membaca anak-anak. Karena sekarang kan sudah tidak ada lagi calestung Mbak, tetapi setidaknya ini bukan menjadi salah satu kemunduran ya, harusnya menjadi kemajuan. Baik, sebelum kita akhiri Pak Nirman mungkin ada yang ingin sampaikan? Ya, Sentuh Pustaka ini menarik memang sebenarnya karena dia berusaha merubah budaya ke perilaku masyarakat ya, itu perilaku murid sekolah gitu. Karena ya kita tahu bahwa perpustakaan sudah lama mati suri gitu kan. Ya, betul, kita membangkitkannya itu susah dan banyak tantangan. Yang penting buat saya adalah inovasi itu penting juga untuk dibantu oleh lingkungan untuk disupport ya kayak ada bintang 5 begitu ada jurusan perpustakaan yang bisa memudahkan untuk bergairah. Tapi memang harus kita dukung ini sehingga seperti saya sampaikan tadi ada perpustakaan kota yang bisa menjadi titik temu buat atau masyarakat untuk bagaimana yang bisa beraktivitas membaca di situ, berdiskusi tentang buku di situ. Kalau bisa sih nanti ada satu bangunan yang ada diskusi buku di situ, bisa ada ruangan menguas satu buku di situ, ya kan gitu ya. Bagaimana menarik. Kadang-kadang kan kita jarang itu ada pertemuan orang membaca bukunya gitu ya kan gitu kan padahal di film-film saya banyak lihat di luar negeri itu kan mereka kalau ketemu dia membaca bukunya. Ya kan gitu, kita kan cuma tangan doang gitu kan, gitu ya. Gitu. Jadi memang penting karena pada saat masyarakat gemar membaca, berarti budaya mereka meningkat dan lebih berbudaya dalam berperilaku, gitu kan. Jadi mereka bisa lebih santun, beradab gitu ya, sehingga dia menghadapi masalah pun lebih panjang ke depan. Jadi perlu kita dorong. Kalau saya bantu gitu karena memang saya suka membaca juga. Jadi sangat penting. Ada manfaatnya. Iya gitu. Itu mungkin. Baik, silakan Pak Tulus. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak. Oh iya, terima kasih. Jadi
Alhamdulillah ini program Sentuh Pustaka juga sudah berhasil ya atas dukungan juga dari Brida, dari Pak Kaban dan teman-teman. Dulu namanya masih Balitbangda. Jadi sebenarnya program Sentuh Pustaka ini adalah salah satu instrumen ya bagaimana untuk pengembangan perpustakaan, untuk peningkatan perpustakaan ke depan. Nah, program ini sebenarnya sudah diakui baik di tingkat kota, pernah juara IMA di 2019, kemudian juara inovasi top 30 di provinsi, kemudian di tingkat nasional di top 99 dan top 45, yang puncak ya istilahnya, paling puncak, top 45 atau terpuji. Harapan saya, karena ini program kan sebenarnya sudah diakui, ya sudah diakui baik kota, provinsi, nasional. Harapannya apa? Kami membutuhkan banyak dukungan berbagai pihak karena di program Sentuh Pustaka ini kan lebih banyak pekerjaan kolaboratif atau kolaborasi bersama berbagai pihak. Nah harapannya apa? Mudah-mudahan semuanya mensupport gitu. Dan termasuk perpustakaan sekolah yang mungkin mendengar kegiatan hari ini ya silakan ya menghubungi dinas perpustakaan jika ingin sekolahnya didampingi untuk dilakukan penataan lewat program Sentuh Pustaka dan semuanya tidak ada biaya, gratis. Ya. Begitu saja. Ini yang harus digarisbawahi bahwa tidak ada biaya, Tidak ada Pak. biaya. Karena jangan sampai ada ketakutan dari sekolah, jangan sampai kita kena cas gitu. Cas handphone boleh lah. Baik, terima kasih banyak buat Pak Tulus selaku pustakawan Madya Dinas Perpustakaan Kota Makassar sudah bersama dengan kami sudah memberikan banyak ilmu hari ini tentang inovasi yang dilahirkan oleh Dinas Perpustakaan. Pak Tulus sebagai inovator ini tidak berhenti, Pak. Ditelepon terus. Bagaimana ini Pak sekolah saya? Dan terima kasih buat Pak Dirman Nisman Mungkasa yang sudah bersama dengan kami selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar Brida sudah juga membersamai kami di hari ini. Insya Allah inovasi-inovasi lain juga akan hadir pekan depan karena kita berbeda, setiap pekan itu berbeda Pak Tulus. Inovasinya berbeda. Jadi kita juga saya juga dapat dapat ilmu juga setiap pekan berbagi ilmu gitu. Ilmu pengetahuan bukan ilmu hitam. Baik, terima kasih atas waktunya untuk Bapak-bapak yang sudah hadir bersama dengan kami. Insya Allah pekan depan kita kembali hadir dengan inovasi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.